Thank you Jesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah yang gelap, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, dungam-Mu, oh Tuhan, oh nyatalah bagi hidup. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah, yes, gak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau, yes. Yesus, Kau juru selamatku, oh Yesus, Engkau kemenangan, ya Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu. Katakan dari hati kita, angkat tanganmu, nyatakan Yesus. Yesus, Engkau juru selamat, dalam janji-Mu kemenanganku. Amin, amin. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Sambil musik mengalunkan pujian ini, yes Lord, thank you Jesus. Kau setia Tuhan, Kau setia Tuhan. Karabatak harabasora rabaya kiara rabaya rabashara kiana namaya rabasira rabasu. Kau setia, Kau setia di dalam hidupku. Oh, Karabaya, Hiana,
Juru selamatku, Kau layak, Kau yang setia, Kau yang setia. Hiara basora lana bayara base, hiara lana bayara basora bayara lana base, hiara lana bayara lana bayara basora batakara lana bayara lana, hiara lana bayara lana masikere hiara lana bayara lana bayara lana. Biar kami memandangmu, biar kami memandangmu Tuhan. Thank you Jesus. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu, yes, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar. Besar setiamu Tuhan di hidup, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom. Boleh kasih tahu kanan kirinya, Tuhan setia sama kamu. Amin. Perkenalkan saudara, saya Yesus Abraham. Ibu-ibu semua, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa hadir di gereja ini sama-sama dengan kaum wanita. Saya senang sekali kalau lihat wanita-wanita bisa sama-sama saling menguatkan, berkumpul, saling mengingatkan. Tepuk tangan dulu dong buat para wanita yang luar biasa di tempat ini. Karena yang pertama kali benar-benar menyadari Yesus sebagai seorang Tuhan dan Juru Selamat itu para kaum wanita. Yang cowok-cowoknya pada telat rata-rata ya. Ya mereka yang udah mengiring Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan gak ada tuh yang mereka menyangkal Yesus. Wah mereka setia-setia. Jadi sekali lagi kasih tepuk tangan dulu buat para kaum wanita. Perkenalkan saudara, saya Yesus Abraham. Mungkin ibu-ibu semua atau ada bapak-bapak juga di sini ya Pak Gembala. Mungkin notice saya dari YouTube di saat teduh. Atau mungkin lewat lagu Walau Gunung Tak Berpindah. Ya puji Tuhan, itu kepercayaan yang Tuhan berikan untuk boleh saya hidupi dan saya kerjakan di dalam kehidupan saya sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan Tuhan sedang percayakan juga akhir-akhir ini untuk membagikan firman Tuhan. Saya sudah punya satu orang istri, dan ya karena kadang beberapa kali saya ketemu sama ibu-ibu, dia bilang saya mau kenalin kamu sama anak saya gitu. Jadi saya bilang, Bu maaf saya sudah punya anak. Anak saya sudah satu, saudara, seorang putri. Namanya Leona Cahaya Emanuela, dia sudah umur 3 tahun dan jalan 4 tahun sekarang. Istri saya namanya Febianti Ayu Lestari. Mereka gak bisa hadir karena istri saya juga kerja di marketplace, membantu usaha orang tua ya. Hari ini kita mau belajar sama-sama saudara, di dalam Hagai 2 ayat 2 sampai 10. Hagai 2 ayat 2 sampai 10. Saya kasih judul hari ini adalah ketika hidup terasa tidak seperti dulu. Nah, sebelum kita baca, saya mau kasih tahu latar belakangnya dulu, saudara. Kenapa bisa
sampai di cerita ini, di ayat ini. Jadi pembuangan Babel itu terjadi pada tahun sekitar 586 sebelum Masehi. Jadi cerita Hagai ini terjadi, ayat ini, kisah ini ditulis setelah pembuangan di Babel. Jadi ceritanya itu bait Allah pada zaman Salomo, bait Allahnya itu besar ya saudara. Indah, megah, bahkan dikatakan Daud itu memberikan hartanya untuk membangun bait Allah itu nilainya hampir ratusan triliun katanya. Jadi itu bait Allah yang sangat luar biasa indah. Namun dihancurkan pada saat Nebukadnezar datang dan menyerang Yerusalem. Lalu yang terjadi apa? Mereka dibawalah ke pembuangan ke Babel. Bangsa Israel ini dibawa ke pembuangan ke Babel. Dan pada masa ini ceritanya Nebukadnezar udah gak ada karena sudah dijajah oleh Persia. Jadi kondisinya ceritanya sekarang bangsa Israel ini di dalam pemerintahan Raja Koresi Agung, yang dimana Raja Koresi Agung ini sudah memberikan izin untuk bangsa Israel kembali lagi ke tanah perjanjian. Jadi ini masa pemulihan. Masa pemulihan. Dan pada saat mereka kembali, kondisinya ini Israel sudah terbagi dua. Israel Utara dan Kerajaan Yehuda. Dan tempat Yerusalem itu ada di Kerajaan Yehuda. Pada saat mereka pulang, mereka mulai membangun bait Allah lagi. Yang terjadi adalah, ini kan gapnya lumayan jauh ya saudara. Puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Nah ada beberapa orang tua yang pernah melihat bagaimana megahnya bait Allah pada masa sebelum mereka dibawa ke pembuangan Babel. Dan pada saat mereka pulang dan mereka mulai membangun lagi bait Allah yang baru, mereka menangis. Kenapa menangis? Karena beda jauh banget saudara. Bisa dibilang kalau ibaratnya yang bait Allah yang dulu itu gedenya 100 meter sebagai contoh ya. Yang ini tuh lebih mungil, 10 meter persegi doang paling kecil. Ini sebagai perbandingan. Ya, jadi tiba-tiba ini mereka waktu pulang, aduh mereka menangis. Karena apa? Kelihatannya itu sudah tidak semegah dulu. Kelihatannya itu mendingan gak usah ada deh. Gitu loh. Udah gak bernilai, beda nilainya sama yang dulu. Dan mereka bilang, para tua-tua ini yang pernah melihat bait Allah yang besar itu, mereka bilang kemuliaannya udah hilang. Kemuliaannya sudah tidak ada. Nah kita baca di Hagai 2 ayat 2 sampai 3. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Lanjut ayat 4. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Stop di ayat 4 dulu, saudara. Pada zaman perjanjian lama, bait Allah itu bicara tentang gedung. Betul? Tapi pada perjanjian baru, kasih tahu kanan kirinya, bilang, kamu bait Allah. Kamu bait Allah. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu kita jujur. Dia gak mau kita jadi seorang yang menutupi fakta atau gak percaya dengan fakta yang terjadi pada diri kita sendiri hari ini. Ya Tuhan kita itu rindu kita jujur. Makanya dia tanya kepada bangsa Yehuda, bagaimana keadaanmu sekarang? Apa yang kamu lihat? Kasih tahu kanan kirinya, apa yang kamu lihat? Ya. Saya suka bilang begini saudara, kalau kita bait Allah, amin. Apa yang kamu lihat ketika kamu sedang ngaca hari-hari ini? Ubannya nambah, betul apa betul? Keriputnya nambah, betul apa betul? Ya, suami dulu rasanya ngeliatin kita terus. Kalau sekarang bangun-bangun liatinnya HP terus. Betul apa betul? Bagaimana keadaanmu sekarang? Dulu kayaknya lompatin anak tangga 5 kuat. Sekarang naik 1 aja kadang agak hati-hati ya.
Takut kesleo atau gemetar? Betul apa betul? Ini hidup kita saudara. Dan Tuhan mau kita jujur. Apa yang terjadi dengan hidup kita hari-hari ini? Kita di gereja seringkali disuruhnya bohong terus. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa gitu kan. Tapi Tuhan maunya kita jujur. Apa yang kita alami hari-hari ini? Anak-anak kita dulunya denger-dengeran sama kita. Disuruh makan, dia makan. Betul? Disuruh mandi, dia mandi. Disuruh belajar, dia belajar. Sekarang disuruh belajar, dia mandi. Disuruh mandi, dia makan. Disuruh makan, dia belajar. Disuruh tidur, dia bangun. Disuruh bangun, dia tidur. Betul apa betul? Dulu rasanya gak sepi karena semua orang yang kita kasihi masih ada. Ya keluarga kita, orang tua kita. Tapi sekarang anak kita yang tadi kita besarkan aja sekarang boro-boro di teleponnya suka gak ngangkat. Kasih tahu kanan kirinya, jujur. Betul saudara? Bait Allah ini seringkali mungkin udah gak semegah dulu. Ada hal-hal yang berubah. Betul? Ya. Dan itulah kehidupan. Memang kehidupan itu bisa berubah. Tuhan tahu bahwa apa yang sedang kita alami hari-hari ini mungkin terasa lebih sederhana, terasa tidak selengkap dulu, tidak seindah dulu. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita merasa bahwa kok rasanya akhir-akhir ini aku merasa jadi kurang berarti ya. Hidupku kok kayak kehilangan nilainya. Entah itu karena keluarga yang sudah tidak bersama kita lagi, entah itu karena pasangan kita yang sudah berubah, suami atau istri kita, atau anak-anak kita, atau keadaan fisik kita, sehingga membuat kita merasa bahwa kok rasanya aku gak berarti ya. Kok rasanya aku ini udah, tadi keadaannya di mataku seperti gak ada artinya lagi Tuhan. Tapi dahsyatnya Tuhan kita baca di ayat 5. Dikatakan apa di sini? 1, 2, 3. Tetapi sekarang, kasih tahu kanan kirinya, kuatkan hatimu. Hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Lalu apa lagi dikatakan? Kuatkanlah hatimu. Hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Stop di sana. Saya mau bilang bahwa Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tadi ada Zerubabel, ada Yosua, seluruh rakyat negeri. Itu bicara tentang apa? Lapisan masyarakat. Dari pemerintahan, para pelayan, bahkan rakyat yang terlibat di dalam segala sistem masyarakat. Tuhan bilang, kuatkan hatimu. Berarti apa? Untuk semua lapisan, buat kita semua. Posisi kita apa hari ini Tuhan sama-sama mau bilang bahwa kuatkan hatimu. Karena apa? Karena yang namanya perubahan dialami semua lapisan, betul? Mau orang yang punya duitnya di kantong banyak dan sedikit, semuanya ngalamin perubahan, betul apa betul? Uban tetap uban, ya kan? Keriput tetap keriput. Walaupun yang punya duit bisa nunda, mungkin ya mereka suntik sana suntik sini, tapi ujung-ujungnya keriput juga tetap. Nggak bisa itu dilawan. Udah hukum alam. Mereka punya uang mungkin, tapi yang namanya anak udah besar menikah pasti akan pergi meninggalkan mereka juga, betul? Jadi semua ini Tuhan lagi mau bilang bahwa semua lapisan masyarakat, apapun posisi kita, apapun keadaan finansial kita, kita pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Dan untuk itu kita perlu menguatkan hati. Amin. Tuhan bilang kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Dan dikatakan apa lagi di berikutnya? Dan bekerjalah. Sebab aku ini menyertai kamu. Kasih tahu kanan kirinya, bilang Tuhan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi gini yang Tuhan mau ingatkan. Di tengah situasi kondisi kita, bait Allah ini, kehidupan ini yang sudah tidak seindah dulu, yang berubah, yang mungkin menurun, lebih sederhana, Tuhan bilang kuatkan hatimu dan bekerjalah. Bekerjalah berarti apa? Tetap melayani, tetap mengasihi, tetap memberi, tetap melakukan hal yang baik. Kasih tahu kanan kirinya, jangan berhenti. Kenapa? Karena aku menyertai kamu, kata Tuhan.
Karena Tuhan menyertai kita. Jadi jangan lagi bertanya, aku udah gak mau hidup lagi deh, udah cukup deh, keluarga aku udah tinggalin aku. Aku udah gak punya harapan deh, pernikahan aku udah hancur, udah gak usah lagi lakukan hal yang baik. Jangan saudara. Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Jadi jangan takut. Jangan berhenti. Tetap bekerja, tetap lakukan hal yang baik. Amin. Ya, umur kita, usia kita tidak jadi batasan untuk kita bisa tetap melayani Tuhan. Untuk kita bisa tetap memuliakan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan dikatakan di ayat berikutnya, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Kasih tahu kanan kirinya, bilang, jangan takut saudara. Jangan takut. Ya, jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan di sini keren saudara, dikatakan apa? Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Jadi Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, bukan karena kita baik. Bukan karena kita setia, karena seringkali kita gak setia, betul gak? Seringkali kita lebih suka mengandalkan manusia kok. Seringkali kita lebih suka mengukur kebaikan Tuhan lewat apa yang manusia lakukan kepada kita. Kita seringkali gak setia, seringkali kita jauh dari kata baik. Tapi kenapa Dia menyertai kita? Karena itu janjinya. Bukan karena kita, tapi karena Dia gak mau mengingkari apa yang sudah pernah Dia katakan lewat firman-Nya. Amin. Jadi Dia menyertai kita. Dia setia pada kita karena itu janjinya. Jadi kalau hari ini ada saudara, ibu, bapak yang merasa bahwa aku gak pantas untuk disertai Tuhan, aku gak pantas untuk berada bersama-sama dengan Tuhan, kabar baiknya Tuhan mau menyertai kita. Ya, bukan karena perasaan kita, bukan karena masa lalu kita, bukan karena kegagalan kita, tapi karena janjinya. Karena janjinya Dia setia. Kita lanjut yuk ayat berikutnya. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Lanjut. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Di balik situasi kondisi kita yang sudah tidak indah ini, ketika kita tetap menguatkan hati, ketika kita tetap melakukan pekerjaan yang baik, janjinya Tuhan apa? Dia menyertai, Dia tidak meninggalkan kita. Dan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di balik layar hidup kita. Amin. Tuhan gak berhenti saudara. Di balik kehidupan yang tidak indah, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Dan apa itu yang dikatakan? Dia menggoncangkan. Goncangin kanan kirinya. Goncangkan. Ayo goncangkan kanan kirinya. Kalau belum kenal, kenalan dulu. Saya goncangin kamu dulu ya. Dan tujuan Tuhan goncangkan segala sesuatu apa saudara? Yang digoncangkan tuh yang di luar. Betul gak? Segala bangsa digoncangkan supaya apa? Barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Memenuhi rumah ini. Dan kalau saya baca pada saat saya gali barang yang indah-indah ini bukan materi, bukan cien, bukan duit, bukan hepeng, bukan fulus. Di situ dikatakan the desire of the nation, kerinduan bangsa-bangsa, pakai K-nya huruf gede. Kerinduan bangsa-bangsa itu bicara tentang pribadi. Siapa kerinduan bangsa-bangsa? Yesus. Jadi ketika kita di tengah kehidupan kita yang merosot ini, yang sudah tidak lebih baik dari dahulu, tidak lebih indah dari dahulu, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, yaitu apa? Yesus sedang dimunculkan dari dalam hidup kita. Amin. Ketika kita tetap setia, tetap mengerjakan hal yang baik di tengah situasi kondisi yang tidak baik. Ketika kita tetap menguatkan hati dan memilih untuk tidak takut karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Karakter Kristus muncul. Coba lihat wajah kanan kirinya. Ada Yesus gak di situ?
Amin. Amin saudara. Ini janji Tuhan. Kemegahannya akan melebihi kemegahan yang semula. Amin saudara. Lanjut ayat berikutnya. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. 1, 2, 3 baca lagi. Kepunyaankulah dan kepunyaankulah. Demikianlah firman. Saudara, saya sering dengar orang-orang suka ngomong gini. Tolong saya udah gak punya pegangan. Tolong saya udah gak punya pegangan. Maksudnya gak ada pegangan apa? Asetnya udah gak ada. Terus apa lagi? Network. Dia punya teman-teman, koneksi udah hilang. Siapa lagi? Uangnya udah gak ada. Jadi gak ada yang bisa dipegang, udah gak ada pegangan. Tapi kabar baiknya hari ini, ketika kita gak punya segala sesuatu untuk bisa kita pegang lagi, Tuhan yang punya emas dan perak, Dia yang pegang kita. Dia yang pegang kita. Kasih tahu kanan kirinya, kamu dipegang Tuhan. Jadi kasih tahu lagi kanan kirinya, jangan takut gak punya duit. Amin. Amin. Sekali lagi bilang kanan kirinya, takut kalau gak punya Tuhan. Amin saudara. Ya, ketika di dunia ini gak ada lagi yang bisa kita pegang. Ya, akhir-akhir ini kan emas lagi naik, perak lagi naik. Betul gak? Jangan takut kalau kita gak pegang emas, gak pegang perak. Kalau lagi ngobrol nih, lu gak beli emas, lu gak beli perak, lu lagi naik. Ya misalnya tongkrongan ibu-ibu gitu kan, ngobrolnya kan, beli lu ntar naik lagi, cepetan ngantri. Kasih tau kan gini ya, tenang, gue dipegang sama yang punya emas dan perak. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukan berarti jadi kita gak investasi, bukan. Kita tetap mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan, kita kelola dengan baik. Tapi kita tidak menaruh kepercayaan diri kita, kita tidak menaruh rasa aman kita tidak menaruh kehidupan kita pada hal-hal itu. Amin. Tetap taruh hidup kita pada tangan Tuhan. Karena cuma tangan Tuhan yang mampukan. Ya saudara, lanjut lagi ayat 10. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, Tuhan gak janji kita yang udah umur, mungkin bapak ibu, saudara-saudari yang udah umurnya 60 tahun atau 70 tahun, Tuhan gak janji kamu akan jadi lagi 23 tahun. Enggak. Tuhan gak janji, kamu nanti rambutnya akan hitam kembali, keriputnya akan hilang. Enggak, Tuhan gak janji itu. Tuhan gak bilang, nanti anak-anakmu akan kembali, nanti kamu akan kembali bersama-sama dengan keluargamu. Enggak, Tuhan gak janji itu. Tapi yang Tuhan janjikan apa? Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Ya, gini. Bait Allah pada masa Hagai ini tidak menjadi bait Allah seperti Salomo yang kembali besar gitu ya, bait Allahnya ya enggak. Bait Allahnya tetap lebih sederhana, tapi kemegahannya lebih dahsyat. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan. Karena ada hadirat Tuhan. Dan itu yang nanti akan terlihat lewat hidup kita. Jadi hari ini saudara, Tuhan mau ingetin kita. Di tengah hidup yang tidak indah lagi seperti dulu, yang lebih sederhana, lebih berat mungkin, ya, lebih penuh rintangan mungkin, yang lebih penuh ketidakpastian, Tuhan bilang, aku masih menyertai. Rohku tidak meninggalkan. Tuhan bilang bahwa jangan takut, kuatkan hatimu, dan bekerjalah, tetap lakukan yang baik. Karena apa? Kepunyaanku lah emas dan perak, kata Tuhan. Jadi jangan takut hidup berkekurangan. Ya saudara, jadi ingat itu. Dan percaya kemegahannya yang semula akan lebih hebat lagi. Kemegahan hari ini akan lebih hebat lagi dari kemegahan yang semula. Sehingga orang-orang nanti di rumah, di keluarga, ataupun di lingkungan kita akan bilang, kok semakin tua kamu semakin melayani Tuhan ya?
Kok semakin tua kamu semakin mampu mengampuni ya? Kok semakin berubah hidupmu tidak semakin baik. Nggak berarti hidupmu jadi tambah banyak barang-barang branded. Nggak, hidupmu kelihatan lebih sederhana. Tapi kok kamu lebih murah hati. Kenapa bilang? Karena aku disertai Tuhan. Karena Yesus besar di dalamku. Karena Yesus hadir di hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Tundukkan kepala kita. Jadi hari ini biar kita ingat kembali, Tuhan kita setia. Tuhan kita setia. Yesus sangat baik. Yesus sangat baik. Hari ini jangan bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Hari ini jangan ukur kasih setia Tuhan dengan melihat kehidupan orang lain. Lihat Yesus. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Karabatakara labasyakara labasyanana namayara labasyikir. Kiara labasyakana namayara labatakara labasyikir. Thank you Jesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah kami lewati tangisan hari-hari ini Tuhan, melewati rasanya sesak di dada kami Tuhan, rasa sesak. Tapi iman kami mau katakan hari ini, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, amin. Meski mata
rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Percaya Dia punya kuasa, amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku, oh Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu, pribadimu. Sama-sama bangkit berdiri, angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa, amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau. Walau masalah masih ada, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Imanku pegang, amin, padamu Tuhan yang setia. Angkat tanganmu, nyatakan dengan percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Percaya, ku percaya, amin. Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan. Ya, yes, yes. Sekali tak mengapa asa
you Jesus. Karabata karabashot ananama yaralaba 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 yananama yaralaba yarananama yaralaba yaralaba yananama yaralaba shikerere yaralaba yananama. Tuhan gak janji saudara hidup kita akan kembali indah seindah dulu. Enggak. Tuhan gak janji itu. Tuhan gak selalu bilang yang hilang akan kembali, enggak. Tapi Tuhan bilang, aku tidak meninggalkan kau. Aku menyertai engkau, kata Tuhan. Dan itu berkat terindah untuk setiap kita. Kehadiran Tuhan, kehadiran Bapa. So hari ini datang pada Tuhan, angkat tanganmu, bilang Tuhan biar aku memandangmu. Di tengah hidup yang berubah, di tengah hidup yang tidak pasti, di tengah hidup yang tidak indah lagi seperti dulu, biar kami memandang keindahan Kristus. Karena hanya keindahan Kristus yang tidak pernah berubah. Salibnya, kasihnya, pengorbanannya, kuasa kebangkitannya, pengharapan di dalam Dia, hanya itu yang tidak pernah berubah. Jadi angkat hatimu, sembah Tuhan. Angkat hatimu, sembah Tuhan. Oh, kami memandangmu. Kami memandangmu. Oh, Sang Penebus, Roh Kudus yang setia. Yang setia. Penyerahmu sempurna Tuhan. Walau di dalam lembah yang gelap, ku bersyukur Kau tak pernah meninggalkan, Kau tak pernah membiarkan kami. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kiara lama lama sola lama Kiara lama lama shea lama lama sola. Kami menyembah. Thank you Jesus. Hari ini Tuhan mau kuatkan setiap kita. Terutama engkau yang merasa kesepian, engkau yang merasa sendirian. Hari ini Tuhan mau bilang, aku gak tinggalin kamu, kata Tuhan. Bahkan Tuhan itu kasihnya seperti kasih seorang ibu yang dia tuh gak mau jauh dari anaknya. Bahkan firman Tuhan bilang, ketika ibu yang menyusui anaknya bisa lupain anaknya, aku tidak melupakan engkau. So hari ini rasakan kembali kasih Tuhan. Alami kembali kasih Tuhan yang nyata di dalam pribadi Yesus. Oh rabata karalaba syakaralaba. Yes. Ambil momen sejenak dalam hadirat Tuhan. Yes. Kembali rasakan pelukan Bapa. Oh rabaya ralaba syakar. Karaba syakaralaba ya ralaba 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 ya ralaba. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Ingatkan kami Roh Kudus, hibur kami Roh Kudus. Hibur kami Roh Kudus. Ingatkan kami bahwa Engkau cukup, bahwa kasih Yesus cukup, bahwa darah Yesus cukup. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ku di tangan
saya berasa ada orang tua yang pahit sekali dengan anaknya. Bahkan sampai engkau itu sulit untuk memberkati anakmu. Yang ada tuh rasanya dengki, engkau benci dengan menantumu, engkau benci dengan anakmu. Tapi hari ini gak tahu kenapa Roh Kudus ingetin saya untuk mengatakan ini. Lepaskan berkat untuk anakmu. Lepaskan pengampunan untuk anakmu. Lepaskan pengampunan untuk anakmu. Gak tahu kenapa Tuhan ingetin itu. Yes Jesus. Yes Jesus. Karabata karabasha karababa. Oh Jesus. Jesus. Rasakan pelukan Bapa. Rasakan dekapan Bapa. Bayangkan Tuhan menyanyikan pujian ini untuk kita. Bayangkan Tuhan menyanyikan pujian ini untuk kita. Seperti Bapa sayang pada anaknya, demikianlah Dia mengasihi kita. Dan bayangkan Dia bernyanyi untuk setiap kita. Kau di tanganku. Bayangkan Bapa bernyanyi untuk kita. Kau di hatiku. Walau telah putih semua rambutmu, kau tetap kesayanganku. Aku menggendongmu, takkan ku lepaskanmu. Ku dekap erat Engkau selalu. Kau anak kesayanganku. Jangan kau takut. Jangan kau ragu. Walau yang terlihat di depan matamu begitu besar pergumulanmu, percaya pada janjiku. Ku takkan kecewakanmu. Bersandar penuh pada hatiku, ku selalu mengasihimu. Rasakan pelukan Bapa hari ini. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, Kau tak pernah menjauh Tuhan. Tak pernah Kau lupakanku. Ku bersyukur. Aku kembali menyadarinya, bahwa Kau tak pernah berubah. Saat semua pergi meninggalkanku, Kau selalu sertaku. Thank you Lord. Thank you Lord. Angkat tangan kita sama-sama. Engkau kuatkan aku bertahan
Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Panggil namanya Immanuel. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau beserta kami dan Engkau besar di dalam kami. Hari ini kami mau ubah pandangan kami bahwa kami semua disertai Tuhan. Walaupun hidup kami gak seindah dulu, gak sebaik dulu, tapi satu hal yang pasti, Tuhan yang baik gak pernah tinggalin kami. Jadi mau keadaan baik ataupun tidak, kami mau tetap punya hati yang kuat, hati yang tetap melakukan yang baik, hati yang tidak takut. Karena kami tahu Tuhan kami setia. Dan kami akan lihat kemuliaan Kristus akan semakin tampak lewat hidup kami. Kami akan semakin menjadi seperti Kristus, semakin mengasihi, semakin mengampuni, semakin taat, rela berkorban, dan rela melakukan yang benar. Karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kami. Dan biar kami tidak takut Tuhan akan kekurangan, karena hidup kami dipegang oleh Tuhan Sang Pemilik emas dan perak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi.